Haleluya, kita bertemu lagi di dalam ibadah online di penghujung akhir tahun 2020 ini. Kita mau tanya kepada Feni dan KO-nya bagaimana kesannya di dalam menjalani tahun 2020 ini. Luar biasa, saya bahagia sekali, saya bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup saya. Amin. KO-nya? Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita sampai dengan akhir tahun 2020. Haleluya. Melihat Tuhan, bahkan kami boleh melewati tahun 2020 ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena penyertaan dan baik, dalam keadaan sehat dan luar biasa Tuhan. Dan di penghujung akhir tahun ini Tuhan, kami mau terus membawa ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah terus hanya ucapan syukur yang keluar dari hati kami, bahkan meluap keluar dari mulut kami. Sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami akan mulai ibadah. Dan pagi hari ini penuh dengan sukacita dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untuk memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Memberikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Kami menyatakan pujian ini. Denganmu apa kami membalas kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Yes, Jesus. Dan ini menjadi ucapan syukur kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Menyatakan pujian ini. Dengan apa ku
pujian kami Tuhan. Haleluya. Yes, Amen Jesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, syukur, sembah, kekuatan hanya bagimu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Thank you Jesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan sebentar menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk melangkah masuk ke tahun yang baru, menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Biarlah setiap janji-janji-Mu menjadi kekuatan, bahkan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima kebenaran firman-Mu penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita ada di penghujung tahun dari tahun 2020. Jadi ini benar-benar di ujung dari ujung tahun 2020. Habis hari ini kalender 2020 telah lewat dan kita memasuki sesuatu yang baru, tahun yang baru, yaitu 2021. Kita bersyukur perlu merenungkan sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin ada banyak pencapaian yang sudah digapai, mungkin juga ada kegagalan, tapi kita percaya kita mau belajar bersyukur karena hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan setahun penuh ini, kita ini adalah ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur boleh sampai di ujung tahun 2020. Dan sebentar lagi kita memasuki sesuatu yang baru. Dari sini kita mau pesan apa yang Tuhan mau buat kita semua. Kita mau sama-sama cari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Sebagaimana 5 tahun lalu ketika gereja kita masuk dalam awal-awal struggle, Tuhan mau kita soaking. Jadi tenggelam di dalam hadiratnya. Dan ternyata Tuhan buktikan ketika Tuhan mengajar gerejanya bergantung penuh pada Tuhan, maka selama 5 tahun ke depan Tuhan juga memelihara. Tuhan sudah buktikan bagaimana pemeliharaannya itu ajaib. Jadi walaupun mungkin ada masalah-masalah baru di depan kita, ada pergumulan-pergumulan baru di depan kita, sebagaimana kita belajar di waktu-waktu lalu, saya percaya kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Kristus. Sesuatu yang baru, yang luar biasa, Dia dapat kerjakan dalam hidup kita. Ada ayat yang ingin saya bagikan pada hari ini untuk kita sama-sama renungkan. Jadi dari Ulangan 11, sebentar, saya buka dulu. Ulangan 11 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan begini. Sebenarnya ayat ini diberikan kepada bangsa Israel, janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika akan memasuki tanah Kanaan. Ya, jadi di sini kita melihat dikatakan tanah, karena perjanjian itu tidak sama seperti tanah-tanah yang mungkin mereka tinggalkan, seperti tanah Mesir, tanah yang lain. Tetapi tanah ini berbeda karena di sana dikatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari sana kita lihat bahwa ternyata mata Tuhan dari awal sampai akhir tahun itu mengawasi, memelihara satu negeri yang diperuntukkan bagi umatnya. Kita percaya tahun di depan kita ini ada mata Tuhan yang memelihara satu umat di Basilea dari awal sampai akhir tahun. Ada mata Tuhan yang terus menyelidiki. Ada mata Tuhan yang terus memperhatikan. Tapi kalau kita baca lebih lanjut memang nggak sekedar begitu saja. Tetapi ada hal yang harus dilakukan. Yaitu dikatakan supaya umatnya itu mendengar suara Tuhan.
supaya dengan demikian umatnya mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan buat jemaat Basilea di tahun depan ini adalah mari kita mulai fokuskan diri kepada suara Tuhan. Lebih daripada suara-suara pendapat orang, pendapat-pendapat mungkin orang-orang hebat. Dan paling tepat adalah belajar mengenal suara Tuhan. Dan Tuhan mau itu pribadi. Kita sebagai pribadi mengenal suara Tuhan. Kita telah belajar sebagian besar, mungkin ya belum semua, mengenai absolute silence. Yang sudah pernah belajar ini, praktekkan. Karena melalui absolute silence sebenarnya kita murni belajar kepekaan, kita murni menerima apa yang dari Tuhan. Jadi bukan pendapat-pendapat lagi nih, tetapi bicara tentang bagaimana kemurnian hati kita belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Dan yang kita terima adalah suara dari Tuhan sendiri buat kita semua. Jadi mari kita terus bangun kehidupan untuk membangun suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Bangun renungan pribadi. Secara pribadi kita perlu merenungkannya. Perlu mempelajarinya. Dan mungkin waktu 10 menit yang singkat itu justru berbicara banyak buat kita. Ketika kita tenangkan diri selama 10 menit, absolute silent, kita bisa cari tempat yang tenang, tempat yang paling tepat buat kita, dan di sana kita bisa melihat apa yang Tuhan mau bicara. Bisa melalui apa yang kita lihat, bisa melalui apa yang kita dengar, bisa melalui ayat yang terlintas dalam pikiran kita. Praktekkan itu ya. Bagi yang sudah, yang belum, coba nanti kita sama-sama belajar ya. Supaya masing-masing kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, untuk apa itu dibangun? Ketika kita membangun rasa cinta akan suara Tuhan, itu juga tentunya akan timbul rasa kasih kepada Tuhan itu sendiri. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, otomatis ibadah itu menjadi sesuatu yang timbul dari dalam diri kita. Bukan lagi paksaan, bukan lagi dorongan luar, tetapi dorongan dari dalam. Yaitu kita hidupnya penuh dengan worship. Ibadah itu bukan sekedar bicara pujian, tapi ibadah itu bicara tentang apapun yang kita lakukan. Biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tahu pesan Tuhan di tahun 2021 buat jemaat Basilea adalah membangun kehidupan untuk belajar mendengar suara Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri punya rencana atas hidup kita dan rencananya tidak pernah gagal. Ada ayat lain lagi yang ingin saya bagikan di sini. Dikatakan dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati atau yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, jadi mata Tuhan tuh menjelajahi bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Mari kita bangun kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah.
Tapi kita benar-benar bangun kehidupan yang sungguh-sungguh, berarti kita tuh hidup mau menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan, dia menuruti segala perintah-perintahku. Nah, jadi fokus kita orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang timbul tadi itu dari mulai merenungkan suara Tuhan. Timbul kasih kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Maka dengan sendirinya kita juga akan ada keinginan untuk mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mentaati apa yang Tuhan mau, fokus pada apa yang Tuhan mau, maka kita akan dapatilah bahwa hidup kita itu akan semakin hari semakin diperbaharui. Tuhan sudah kasih kemampuan pada kita. Tuhan berikan berkat-berkat-Nya yang baru setiap hari. Bahkan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Saya ingin tutup dengan ayat ini untuk kita sama-sama renungkan lebih jauh. Ratapan 3 ayat 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wah, luar biasa ya. Besar kesetiaan Tuhan. Jadi kita nggak perlu ragukan dari pihak Tuhan. Tuhan sudah memberikan kebaikan-Nya, kemurahan-Nya, rahmat-Nya selalu baru. Bukan sekali-sekali, tetapi setiap pagi. Setiap hari itu tersedia buat kita kebaikan demi kebaikannya. Jadi yang paling penting sekarang respon dari kehidupan kita ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Kita tahu tadi ayat dikatakan mata Tuhan itu tertuju dan memelihara kehidupan dari awal sampai akhir tahun. Jadi harusnya kalau kita mengerti, oh ada mata Tuhan yang menyertai kita. Ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Yang pertama, jangan takut menghadapi tahun yang baru ini. Yang kedua, berarti kita tidak bisa sembarangan hidup jauh dari perkenanan Tuhan. Tapi justru karena mata Tuhan mengawasi, biarlah kita selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Karena mata Tuhan mengawasi kita. Kita bersyukur sepanjang tahun di depan ini ada jaminan yang luar biasa. Kita tidak ditinggalkan. Kita tidak dibiarkan. Bahkan janji ini justru yang harusnya kita pegang. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Penyertaan itu bukan disamakan dengan seperti pengawal ya. Kamu sertai saya ya. Bukan. Tetapi bicara penyertaan itu bicara tentang bahwa Dia mau hidup bersama dengan kita. Dia mau hidup di dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan merindukan sebuah persekutuan yang dulu putus telah dipulihkan. Dia mau itu terjadi. Persekutuan itu jangan pernah terputus, tetapi biarlah persekutuan yang dibangun oleh darah Kristus itu boleh terus berlangsung sampai masuk dalam kehidupan yang kekal. Baik, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan pesan ini buat kita jemaat di Basilea Kelapa Gading. Saya percaya karena Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan mau kita semua mengalami kebaikannya, kemurahannya, penyediaannya, pemeliharaannya dari awal sampai akhir tahun. Mari kita meresponi kehendak Tuhan ini supaya hidup kita
sama-sama membangun cinta akan suara Tuhan, cinta akan Tuhan, dan giat di dalam beribadah. Dan saya percaya janji daripada apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini menjadi bagian dan milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita mau siapkan roti dan anggur yang saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sudah mempersiapkannya di rumah, dan kita mau merayakan kasih Tuhan yang besar. Mari kita angkat roti tinggi melebihi kepala kita, dan kita mau terima tubuh dan darah Kristus saat ini bersama-sama, dan kita mau percaya bahwa roti yang ada di tangan kita berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahan bagi kita. Mari kita sama-sama menyambutnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya bahwa roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita, mari kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita juga mau angkat cawan yang berisi anggur yang berbicara tentang darah Kristus, dan saya mengajak setiap jemaat yang percaya bahwa anggur yang ada di tangan kananmu berbicara tentang darah Kristus yang dimeteraikan dalam kehidupan kita menjadi satu perjanjian baru, sehingga kita boleh hidup di dalam kehidupan anugerah Tuhan berikan bagi kita. Kita sambut, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, masing-masing bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau berdoa saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami lakukan bersama dengan umat-Mu. Dimanapun kami ada, biarlah kami terus bersyukur karena hidup kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu sebagai satu anugerah yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami memperoleh janji, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Tuhan, kita sampai di akhir ibadah kita pada hari ini, dan kita mau menutup dengan bersyukur dan sekaligus kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami tetap boleh disatukan di dalam satu ibadah, satu persekutuan, sekalipun secara online. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kami percaya Tuhan, saat ini pun Engkau hadir di setiap rumah tangga yang ada. Dan kami mau terima berkat Tuhan yang kami percaya selalu baru setiap hari. Dan hari ini pun secara khusus dalam ibadah ini, kami mau menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan dengan percaya terima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dan limpahkan dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa berkat yang luar biasa, berkat kerajaan surga sudah dicurahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan kita percaya mau terima di dalam nama Yesus, dan kita akan lihat itu nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin.